Hai Sobat BFers, semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bangs Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama aksi berjudul Badava Rascal yang dirilis tahun 2021, di mana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami penculikan oleh para preman. Setelah pemuda itu menghajar beberapa para preman tersebut sebelumnya, bagaimanakah pemuda tersebut dapat keluar dari situasi tersebut? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan sekelompok gangster yang membawa beberapa orang yang diculiknya. Dan tibalah ketua kelompok mereka yang bernama Ganapa. Ganapa pun menanyakan siapa saja pria yang telah mereka culik kepada salah seorang anak buahnya. Ada pria bernama Laksmi Pati. Dia mereka culik karena memiliki hutang besar yang belum dibayarnya. Ada seorang pengantin yang meminjam uang karena memakai uang kelompok tersebut. Itu sebabnya mereka menculiknya. Lalu, ada pria yang bernama Ganggadara karena telah menunggak uang sewa untuk beberapa bulan kepada mereka. Intinya mereka semua diculik karena persoalan keuangan. Tapi alasan berbeda untuk pemuda terakhir. Ganapa pun penasaran dan meminta anak buahnya untuk menceritakan mengapa pemuda tersebut mereka culik. Beberapa hari yang lalu, dua orang anak buah Ganapa membuat keonaran di sebuah warung makan. Dan kebetulan di tempat itu ada seorang pemuda yang bernama Sankar sedang menikmati makanannya. Karena Sankar merasa terganggu dengan ulah preman-preman tersebut, tiba-tiba saja Sankar menarik dan menghajar preman tersebut. Setelah perkelahian, Sankar mengira para preman itu sudah kabur. Tapi tiba-tiba, preman tersebut mukul Sankar dari belakang hingga membuatnya pingsan. Kita kembali ke lokasi penculikan. Ternyata ada teman Sankar yang bernama Naga yang mulai sadar dan ikut terculik oleh para preman tersebut. Naga pun memberitahu kepada preman tersebut kalau Sankar adalah pemuda baik. Dan saat itu juga Sankar pun mulai tersadar dari pingsannya. Saat Sankar tersadar, dia tidak merasa seperti diculik. Karena begitu tersadar, Sankar langsung meminta minum, bahkan makanan kepada para preman tersebut tanpa rasa ragu dan takut sedikit pun. Lalu tiba-tiba datang gangster dari kelompok lain ke tempat tersebut, dan langsung terjadi perkelahian antar kelompok di tempat itu. Bukannya hal ini dimanfaatkan Sankar dan temannya untuk kabur, tapi dia malah membantu kelompok Ganapa yang telah menculiknya, dan sempat membuat beberapa anak buah Ganapa keheranan. Karena lelah berkelahi, ketua kelompok lawan yang bernama Jitu memutuskan untuk menyudahi perkelahian tersebut. Jitu pun bingung dengan keberadaan Sankar yang tidak dikenalinya. Lalu Sankar menjelaskan kepada Jitu alasan membantu kelompok Ganapa karena dia telah memberi makan kepadanya. Dan alasan itu langsung membuat Jitu kaget, di mana ada seseorang rela mempertaruhkan nyawanya karena diberikan sebuah makanan. Dan di sini baru diketahui di mana sebenarnya Ganapa dan Jitu berasal dari ketua kelompok gangster yang sama. Bahkan mereka berteman dan dulu pernah bersekolah bersama. Akhirnya Ganapa memutuskan kalau mereka semua yang ada di tempat itu adalah teman. Setelahnya, Ganapa merasa penasaran dengan sosok Sankar dan meminta supaya Sankar menceritakan dirinya. Sankar alias Badava Rascal. Sankar memiliki seorang ayah yang bernama Rangge Gowda. Gowda adalah seorang sopir bajai di daerahnya. Selain itu, Sankar juga memiliki seorang ibu bernama Saradama. Dan Sankar adalah anak semata wayang mereka, karena adik Sankar telah meninggal sejak kecil. Selain itu,
Sankar juga menceritakan kisah cintanya, di mana dia pernah memiliki kekasih dan mencintai gadis kaya yang bernama Sangheta. Pernah suatu saat Sankar dan Sangheta berdebat, karena Sangheta meminta supaya Sankar mencari pekerjaan lain selain menjadi supir bajai seperti ayahnya. Tapi Sankar menolak dan beralasan dia tidak suka diatur dalam bekerja dan lebih menikmati pekerjaannya sebagai supir bajai. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. Semua yang diminta Sangheta bukan tanpa alasan. Itu karena Sangheta memiliki seorang ibu yang kaya raya dan juga seorang politikus terkenal bernama Prema Kumari. Itu sebabnya Sangheta meminta Sankar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari saat ini. Setelah mengetahui Sankar memiliki hubungan dengan anak dari Prema Kumari, ibunya pun langsung menanyakan perihal tersebut. Di sini, ibunya meminta supaya Sankar tidak menjalin cinta dengan gadis kaya, karena itu akan menyulitkannya kelak. Tapi Sankar terus berusaha meyakinkan ibunya kalau Sangheta adalah gadis yang baik. Beberapa hari kemudian, Sangheta meminta Sankar untuk menemui ibunya, untuk menunjukkan keseriusan hubungannya. Tapi Sankar malah menjadi ragu dengan status perbedaan mereka. ಸರಿ ಮೇಡಮ್, ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. Keesokan harinya, Sankar membawa serta ayah dan ibunya untuk memenuhi undangan Prema Kumari. Dan saat mereka tiba, orang tua Sankar pun kaget dengan rumah mewah calon besannya. Keluarga Sankar pun disambut hangat oleh Prema Kumari. Seperti biasanya, banyak hal yang ditanyakan calon mertua kepada calon menantunya. Lalu, orang tua Sankar pun ingin menemui Sangheta, karena sejak Sankar berhubungan, mereka belum sekalipun bertemu. Dan Prema Kumari meminta ibunya Sankar untuk menemui Sangheta yang sedang di kamarnya. Dan saat orang tua Sankar meminta Sangheta untuk keluar dari kamarnya, tiba-tiba saja Sangheta marah-marah dan menolak pernikahannya. Bahkan Sangheta mengusir mereka dan tak akan pernah menikah dengan seorang pemuda miskin. Nanu Shankran tayi. Yen Vishya? Gottaadmelu nange tale kettidyಾ ಅವನ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ. ಇದೇನು ಏನು ಕೇಳ್ತಾವಳೆ? Karena orang tua Sankar merasa dihina, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari rumah itu. ಎಲ್ಲ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬಾರದು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಗಿರು. Beberapa hari kemudian, Sankar mencoba menemui Sangheta di rumahnya, tapi ternyata malah bertemu dengan Prema Kumari. Di sini, Prema Kumari malah menuduh Sankar telah memanfaatkan Sangheta demi harta kekayaannya. Dan seketika Sankar diusirnya pergi dari rumah tersebut. After all, ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ನೀನು. 4 ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಅಂತಸ್ತು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಉದ್ರೋಗಿರೋ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. Setelah itu, Saradama mencari tahu keberadaan Sankar anaknya kepada Naga. Karena sudah beberapa hari ini Sankar tidak pulang ke rumahnya. Bahkan, Saradama menuduh hal itu disebabkan karena Sankar terlalu banyak bergaul dengan Naga. Naga pun mencari tahu keberadaan Sankar dan menemukan Sankar di suatu tempat dalam keadaan mabuk karena rasa patah hatinya dengan Sangheta. Naga pun memberitahu Sankar kalau selama ini ibunya sedang mencarinya dan meminta supaya Sankar pulang menemui keluarganya. Dan bukannya pulang, Sankar malah menggelandang di jalan, hingga akhirnya ada seorang polisi yang sedang berpatroli menemuinya dan membawa ikut serta dengannya. Hey, aneh mana berhenti bara. ಸರ್ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸರ್. Ternyata polisi itu membawa Sankar ke rumahnya. Hal itu dilakukan polisi tersebut karena dia yakin Sankar bukanlah orang jahat dan hanya orang yang sedang memiliki sebuah masalah. Hari pertama, polisi itu malah menawarkan Sankar bir. Sankar pun tak menolak tawaran polisi tersebut. Lalu, polisi itu menyuruh Sankar untuk membuka sebuah buku di halaman tertentu. Hari kedua, hal yang dilakukan kemarin pun diulangi kembali polisi itu. Hingga hari ketiga dan hari-hari berikutnya, ternyata semua hal itu dilakukan polisi tersebut supaya Sankar merasa muak dan bosan dengan minuman yang diberikannya.
Hingga akhirnya Sankar menyadari kesalahannya dan merasa ingin kembali pulang ke rumah. Ya, ಸಾರ್ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಡಿಯೋದು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. Dan saat Sankar belum selesai menceritakan kisahnya, tiba-tiba bos dari Ganapa dan Jitu meminta mereka segera menemuinya. ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಅಮ್ಕಿದ್ಯಾ? Ganapa dan Jitu pun menemui bosnya dan memberitahu perihal masalah Sankar dan mengatakan kalau Sankar adalah teman mereka yang sedang bermasalah dengan kisah cintanya. Tapi, di luar dugaan ternyata bos itu mengetahui calon mertua Sankar yang bernama Prema Kumari, di mana Prema Kumari sebenarnya adalah orang yang bermuka dua. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಹೇಳು ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಸೌಂದರ್ಯ ತರ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. Saat itu, Prema Kumari sangat marah saat mengetahui Sangeta memiliki hubungan asmara dengan seorang pria kelas bawah. Dan terlihat Sangeta saat itu sangat membela Sankar di hadapan ibunya. Dan karena Prema Kumari takut akan kehilangan putrinya, ia pun memainkan sandiwara, di mana seolah Prema Kumari menyetujui hubungan mereka dan meminta Sankar beserta keluarganya menemuinya. Tapi sebenarnya, Prema Kumari memiliki niat lain terhadap hubungan putrinya tersebut. Dan saat Sangeta tertidur di kamarnya, tiba-tiba ibunya memotong rambut Sangeta. Itu sebabnya Sangeta bertindak kasar dan tidak menemui keluarga Sankar, karena Sangeta merasa malu dengan keadaannya. Setelahnya, Ganapa dan Jitu berinisiatif menemui Sangeta yang sedang disekap ibunya. Di sini, mereka meyakinkan kalau Sankar sangat mencintainya dan akan segera memberitahukan keadaan Sangeta kepada Sankar. Dan sebelum pergi, mereka memberikan sebuah ponsel supaya Sangeta bisa berkomunikasi nantinya. ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಜೋಪಾನ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ಫೋನ್ ಕೊಡು. Ganapa dan Jitu pun menemui kembali Sankar dan menceritakan kisah dan keadaan sebenarnya Sangeta saat ini, dan meminta supaya Sankar segera menghubungi Sangeta. Sankar pun menghubungi Sangeta. Sangeta meminta Sankar untuk menyelamatkannya dari sekapan ibunya. Dan tanpa berpikir panjang, Sankar akan mencoba menyelamatkan Sangeta, bahkan menikahinya saat itu juga. ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಮುಂದೆನೆ. Karena kini mereka juga berteman, Ganapa dan anak buahnya pun bersedia membantu dan mendukung Sankar untuk menyelamatkan Sangeta. ಈ ಮದುವೆ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ನಂದೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಓಕೆ? Di perjalanan, Sankar menghubungi Prema Kumari dan mengatakan kalau dia akan menikahi Sangeta segera. Dan saat Prema Kumari sedang melakukan suatu ibadah di suatu tempat, tiba-tiba banyak datang gerombolan pemuda dengan bajai dan motor ke tempat tersebut, yang ternyata itu adalah Sankar dan Sangeta yang sudah bersamanya. Prema Kumari pun tak tinggal diam, di mana dia juga memanggil beberapa anak buahnya yang bersenjata untuk menghadapi Sankar. Dan Sankar pun akan menghadapinya sendiri, karena menganggap ini adalah masalah pribadinya. This is purely personal. I will take care. Setelah perkelahian itu, karena Prema Kumari mengetahui kalau Sangeta lebih memilih Sankar, seketika Prema Kumari pergi meninggalkan tempat tersebut. Seperti sulap, semua acara pernikahan pun telah dipersiapkan. Bahkan pendeta pun didatangkan secara instan, hingga akhirnya Sankar dan Sangeta resmi menikah dan film pun selesai. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis gak pakai dosa. Lalu tekan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.